ketemu lagi ya di pertemuan ke-6 ya. Setelah kemarin kita bicara tentang database ya, buat database. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tabel ya. Jadi kita di sini akan belajar bagaimana bekerja dengan tabel. Oke, belum kita masuk ke ini dan tabel ya, ini yang akan kita bicarakan adalah ini karakteristik dari tabel, kemudian ada file group, tipe data. Kalau tipe data ini kemarin sudah kita singgung ya, tipe-tipe data, name dan berapa batasan. Kemudian nanti setelah itu nanti kita coba untuk mempraktekkan ya, mempraktekkan dari apa namanya beberapa cara membuat tabel, baik itu nanti menggunakan W ataupun menggunakan perintah transact SQL. Nah, karakteristik dari tabel ini ada yang disebut dengan tabel permanen, ya. Ada yang disebut dengan tabel sementara permanen. Nah, kalau tabel yang sementara ini adalah tabel yang dibuat di dalam memori. Jadi contohnya ini adalah di dalam query ya. Query itu kan dia hanya kan pada saat apa namanya query saja. Dan tabel permanen, nah ini yang adalah tabel permanen, ini adalah tabel yang tulis dalam disk atau biasanya di hard disk ya, disk. Jadi tabel ini ada dua memang. Nah, sementara di dalam SQL Server di sini nanti ya, kita ya, sekitar 1000 ya, itu 1000 kilobyte ya, atau 1024 kilobyte ya, kolom. Ya. Ini kita masih bisa menentukan juga untuk informasi dasarnya, jadi kolom ya, bukan garis ya, tapi kolomnya itu sampai 1024 ya. Kemudian nama dari kolom ini memang harus eksklusif ya di dalam database, jadi satu kolom dengan kolom yang lain itu tidak boleh sama. Nah, mungkin Pak lah kalau misalkan ada yang sama bagaimana ya, kalau sama secara sistem dia akan memberi nama sendiri atau dia akan mengubah namanya itu jadi ada identitasnya ya. Jadi ada tulisan PR1, XPR2. Atau kalau kita manual ya biasanya kita kasih nama tabelnya ya. Kemudian file group. Nah, file group ini apabila tabel dibuat secara otomatis, dia akan diletakkan ke dalam file group default. Jadi file groupnya apa? Ini ada file group system, ada apa gitu ya. Mungkin sambil saya tunjukkan ya nanti. Dan tetapi jika tabel ini mengandung tipe file text ya, and text ataupun image ya, ini bisa diletakkan pada file group yang berbeda di tabel-tabel yang lain. Jadi file group ya, grup ini dia akan menentukan dia grup mana gitu ya. Kemudian tipe data.
tipe data ini kemarin kita sudah sedikit menyinggung ya, tipe data di dalam database. Jadi, untuk ini, di setiap kolom dalam tabel ini harus memiliki tipe data tertentu. Ya. Jadi kita harus menentukan bahwa kolom tersebut mungkin menyimpan jenis data tertentu yang misalkan teks, angka, data, atau gambar. Ya. Jadi bisa teks, bisa angka, bisa data. Data ini ya mungkin bisa apa ya? Ya teks angka itu ya data ya. Teks angka. Ya mungkin hanya teks, angka, gambar. Ya. Karena teks itu bentuknya nanti bisa karakter, varchar, enchar. Kalau sementara angka ya bisa bit, binary, ya. Bit time itu juga angka ya. Ya kalau data mungkin itu tadi, bit time, money, ya. Money. Ya. Kemudian batasan, ini batasan juga di sini atau constraint ini memastikan integritas dari database melalui nyaringan informasi ya masuk ke dalam kolom. Ini merupakan mekanisme dasar untuk memastikan integritas dari satu file. Ini ada nilainya ya, ada 5, ada not null, check, unique, primary key, sama foreign key. Nah ini untuk contoh tabel ya dalam muatannya. Contohnya di sini untuk tabelnya, nah ini tipenya ya ini di sini tipenya ini ada integer, varchar, ya karakter, bit. Ini pada saat kita membuat tabel ya, kemudian size, ukurannya size ada 10, ya, 30. Nah, tapi ada juga yang di sini size-nya itu fix ya, akan kayak di sini tidak ada ya. Nah ini aktif, nah, ini bit ini hanya 1. Karakter bisa diubah. Integer ini 4 ini ya, ini fix. Kemudian mungkin bit. Ini kalau di sini, nah ini public date time ini 8 fix. Money 8. Jadi dia ada yang fix. Kemudian di sini ada null, ada no, ada yes, null. Berarti no. No ini berarti dia tidak boleh kosong, harus diisi nanti. Kalau ini no, dan ini yes, boleh kosong. Kemudian nilai default. Nilai default ini apabila ini kosong, ya tidak diisi, maka defaultnya nilainya ini. Akan country-nya otomatis akan berisi nilai ini. Oke, ini coba, nah servernya udah aktif. Coba saya kan untuk yang tadi ya, remote, ya berubah, IP-nya ganti. Cek IP-nya berapa. Ya, kosong. Ini saya remote ke ini, ke saya sendiri ya. Kayak tampilannya salah. Nah, berapa? 24, 24, 54, 24 ya. Ya, tampilannya agak besar ya. Oke, nah ini di sini ya. Ini toh tadi yang misalkan file group ya.
ya, ini sudah ada. Ya. Ini misalkan Northwind. Di tipenya di sini ada nih ya, macam ini ya. Sementara kalau misalkan kita lihat di sini, dalam ini ya, ini ada file group. Nah, jadi file groupnya apa di sini? Nanti bisa juga read only atau default ya. Tapi memang ini by default dia akan otomatis terbentuk pada saat awal. Ini read only, ini default ya. Default di sini tidak bisa diubah ya. Jadi penentuan apa namanya untuk file groupnya. Ya. Kemudian ini ya jenis-jenis tipe tabelnya. Ini. Kemarin di bahasan kemarin sudah disinggung untuk apa namanya tipe datanya. Kemudian ini adalah untuk menghubungkan dari satu tabel dengan tabel yang lain. Jadi di sini ada book ID, author ID, ya. Dan author ID ini yang menjadi link primary key ya. Ini 4 ya ID, ini author ID ini bukan 10 ya, ini mesti 4. Karena di sini nilainya integer. Integer ini kalau kita lihat di sini ya, akan kita buat new tabel. Ini tipe data in ya. Praktek aja in ya. Jadi di sini dia defaultnya 4 ya tadi. 4 tidak bisa diubah-ubah. Kita masukkan tidak bisa. Ya, 4. Jadi hanya 4 fix ya. Kalau ini tadi salah ini mestinya 4. Oke ya, tuh. Nah, kemudian membuat tabel dengan enterprise manager. Jadi kalau kita membuat tabel dengan enterprise ya tinggal apa namanya create tabel ya. Jadi kita bisa membuat tabel name-nya apa di sini. Tapi biasanya membuat nama tabel name-nya ini terakhir setelah disimpan ya. Pada saat disimpan biasanya nanti kosong dulu seperti ini. Di tampilannya sama seperti ini. Kita diminta untuk mengisi dulu ini namanya apa, kolomnya apa, tipe datanya apa, kemudian panjangnya berapa, kemudian apakah boleh kosong atau tidak ya di sini. Ya, boleh kosong atau tidak. Kemudian yang di bagian bawah ini nanti bisa diisi description, ada default value-nya ya. Apakah mau boleh defaultnya apa kalau kosong ya, nanti otomatis terisi nilai defaultnya. Ini ya dari karakteristik kolom. Ya. Kemudian di sini ada keterangannya ya sebenarnya. Kolom name ini menunjukkan untuk kolom atau field, tipe data, ya. Panjangnya, precision-nya menunjukkan jumlah digit dalam angka. Scale ini menunjukkan jumlah angka pecahannya. Ya. Kemudian 00 ini mengizinkan ya apakah boleh kosong atau tidak nanti. Kemudian default value ini untuk menentukan nilai defaultnya. Nah, defaultnya apa apabila kita mengabaikan tidak mengisi kolom tersebut. Ya. Identify ini kolom apabila menunjukkan bahwa ini akan memiliki angka identitas ya secara otomatis dihasilkan. Kemudian ada juga identity set ya ini di bagian sini ya. Nah, set identity increment. Ya. Kemudian kolom pengenal. Ini juga sebuah tabel yang mengandung satu kolom pengenal. Jadi tabel ini juga mengandung
kolom pengenal yaitu tadi ya, bisa dikatakan dia untuk menghubungkan dari satu tabel ke tabel yang lain. Mengandung satu nilai atau satu baris dari tabel. Membuat kode atau record secara otomatis ya. Kemudian nilai nol. Ini ada beberapa tabel juga bisa mengandung kadang kolom-kolom yang menerima nol. Nilai nol itu berarti nilai kosong. Ini menunjukkan bahwa kolom tersebut belum menerima isi apapun atau file harus diisi dengan misalkan mematikan low null. Nilai null, not null atau low null. Boleh diizinkan atau tidak, boleh kosong. Ya. Kemudian kunci primer, ini juga satu atau lebih kolom pada tabel ini juga memiliki ya kunci primer. Dia dibentuk dari baris atau isi yang eksklusif. Ya. Jadi ya, kunci primer itu bisa NIM itu tidak mungkin sama ya, nomor KTP, tanggal lahir tidak bisa, tanggal lahir karena ada kemungkinan tanggal lahir itu bisa sama. Nama tidak boleh, ada kemungkinan nama itu sama. Kemudian apalagi yang bisa dijadikan kunci primer, ya, KTP, nomor SIM, kemudian apalagi NIP ya, NIK ya, kartu pegawai atau NIM Anda, ya, NIM mahasiswa, nomor induk mahasiswa, atau jenis-jenis kartu yang lain. Jadi kita sebetulnya tidak perlu membuat sendiri, atau kita mau membuat sendiri juga bisa membuat nomor primer. Tapi ya sebetulnya banyak yang bisa kita jadikan sebagai primer ya, tanpa kita harus membuat. Yang paling gampang adalah nomor KTP. Nomor KTP. Sebenarnya kalau kita sudah bisa memasukkan nomor KTP dari informasi dari situ, kita sudah bisa, kita tidak perlu lagi memasukkan ini namanya jenis kelamin ataupun tanggal lahir, ya. Atau ini kota, ya, kota ini asalnya. Karena dengan KTP itu di dalam nomor KTP itu mengandung informasi tanggal lahir, jenis kelamin, ya. Jadi dia mengandung. Jadi sebenarnya kalau kita membuat satu database, kita memasukkan nomor KTP itu mestinya secara otomatis langsung tanggal, bulan, tahun, dan jenis kelamin itu sudah langsung bisa terdeteksi. Ya. Mestinya sudah langsung bisa terdeteksi. Ya. Mungkin jadi tidak lagi kita perlu input lagi. Kadang kan entry ini tanggal lahir lah, entry lagi. Jadi ada 2 kali kegiatan entry data. Nah, itu. Jadi, ada kegiatan 2 kali kegiatan entry data. Ini misalkan saya ambil contoh ya, KTP ya, misalkan ini pernah saya ngisi tentang ini KTP itu informasinya sebetulnya di dalam KTP itu ada ini. Nah, ini. Kalau kita menyinggung tentang data ya KTP. Jadi KTP ini di sini 33 ini menunjukkan kode provinsi, 74 itu kode kota atau kabupaten. Kemudian di sini ada lagi 0 ini kode kecamatan. Nah, jadi kita tahu dengan KTP itu dia berada di provinsi mana, kota atau kabupaten mana,
kecamatan mana. Ya, gitu. Jadi seperti ini. Kemudian habis itu baru tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, ya. Gitu. Nah, kemudian yang menunjukkan laki-laki sama perempuan mana? Nah, jadi laki-laki dan perempuan itu akan ditunjukkan apabila nilainya di sini tanggal lahirnya ini di atas angka 31. Jadi kalau di sini 32 berarti ini perempuan. Jadi kalau laki-laki itu pasti di sini antara 1 sampai dengan tanggal 31. Karena kalau perempuan itu nanti ditambah 40. Nah, itu nilainya ditambah 40. Jika kalau tanggal lahir Anda misalkan kalau yang laki-laki sama yang perempuan, tuh tanggal lahir kok ini 61 ya. Karena 61 itu berarti kan kalau 61 berarti kan 61 dikurangi 40 berarti kan dia lahirnya tanggal 21 ya. Tanggal 21. 21 bulannya apa? Kan contoh ini 21 berarti ini 61 ya, di sini 61 ini berarti perempuan ya. Kemudian ada yang 48 ini berarti perempuan juga karena nilainya di sini di atas 31. Kalau 23 oh laki-laki, ini 15 laki-laki ya. Nah, ini ada ya misalkan mungkin programnya sederhana saya coba buat di sini. Nah, kan di sini saya tampilkan gini. Saya masukkan lah di sini ya, misalkan ini 33 74 10 15 01 75 235 enter. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini kan database ini sebetulnya sudah bisa ya pada saat kita membuat suatu database, begitu masukkan nomor KTP langsung otomatis dia akan muncul provinsi mana, kota mana, kecamatan, tanggal lahir, jenis kelamin. Udah. Jadi kita tidak perlu lagi atau istilahnya kita akan menghemat mengentry 1 2 3 4 5 ya. Jadi dengan memasukkan nomor KTP ini sudah langsung, kecuali nomor KTP-nya salah ya, ngawur. Nah, itu dan ini kita harus punya database ini juga. Database kode provinsi, database kota ataupun kabupaten, database kode kecamatan. Nah, harus punya data ini. Kalau tidak punya data ini ya tidak akan muncul. Ya, gitu. Ini pintas tentang itu ya. Jadi itu bisa kita jadikan kunci primer dan sekaligus bisa masuk dalam data. Kemudian foreign key. Foreign key ini adalah yang digunakan untuk menentukan link ya antara dua tabel. Jadi ada primary key dan foreign key. Di link atau hubungan yang dilakukan melalui pembuatan file-file yang sama. Jadi dengan tipe data yang sama. Kemudian batasan unik. Jadi selain kunci primer kita juga bisa membuat batasan berupa unik pada kolom. Jadi membuat nilai eksklusif ya, yang memastikan bahwa data tidak akan digandakan. Jadi untuk memastikan ini data itu nanti tidak akan digandakan. Buat batasan atau cek di sini ya, ini juga ada batasan cek. Ini membatasi nilai yang diterima oleh kolom. Ya, juga batasi untuk memeriksa, tujuannya untuk memeriksa validitas data yang dilakukan dengan membandingkan data yang masukkan dengan daftar nilai, misalkan menganalisa ekspresi logik. Nah, misalkan contoh harga 1 dan lebih kecil 100. Nah, untuk melakukan pengecekan. Nah, untuk perintahnya, perintah untuk membuat
tabel ya. Tabel SQL create ya, tabel ini. Ya perintahnya adalah ini, create tabel, nama tabelnya, kemudian kolom 1 tipe data, kolom 2 tipe data, kolom 3 tipe data, dan seterusnya. Nah contohnya ini, SQL create tabel, contohnya adalah create tabel, nama tabelnya person. Kemudian di sini person ID, ini nilainya integer. Kenapa kok di sini beda penulisannya dengan misalkan yang ini last name, ya, tipe datanya varchar, kemudian dia nilainya adalah 255. Ya, karena integer ini nilainya fix, termasuk datetime. Datetime dalam kurung 8, tidak perlu. Datetime udah cukup datetime. Dia nilainya adalah default 8. Integer ini di sini juga sama. Ini nilainya 4, udah tidak perlu. Makanya di sini tidak perlu dituliskan dalam kurung 4. Kalau last name varchar, iya, varchar tentukan harus varchar, ya, kan berapa. Ya, ini proses pembuatannya. Kemudian menggunakan tabel lain ini. Jadi create tabel, new tabel, as dari ini. Jadi kita membuat tabel dari ini, dari select kolom 1, kolom 2, from nama ini. Jadi akan ini contohnya, kita akan membuat tabel tes tabel dari ini customer name, contact name, from customer. Nah, nanti kita akan menduplikasi termasuk tipe datanya. Ya, tipe datanya nanti akan di nama tabelnya akan dibentuk menjadi ini tes tabel yang tadinya customer, isinya nanti akan sama seperti ini. Ini akan membuat tabel menggunakan tabel lain. Ya. Kalau misalnya dirasa, oh aku membuat tabel, tabelnya kok sama dengan itu. Saya membuat itu aja. Daripada saya membuat seperti ini. Ada ini varchar, nanti apa, nchar, tipe datanya. Yang paling susah adalah menentukan tipe datanya. Ya. Dan kalau tipe data sampai salah, ya database kita juga akan susah juga. Ya enggak salah, tapi susah. Nanti kemudian harinya ada kemungkinan akan menimbulkan kesulitan. Ya. Kemudian perintah drop tabel, perintahnya adalah ini drop tabel, nama tabel, ini menghapus ya, drop tabel ini menghapus. Beda dengan truncate tabel. Kalau truncate tabel ini adalah mengosongkan isi tabelnya. Jadi kalau drop tabel menghapus tabelnya, ini berarti tabel shipper dihapus, hilang. Tapi kalau truncate tabel ini hanya mengosongkan, nama tabelnya masih ada. Nama tabelnya masih ada, tapi isinya kosong, database-nya kosong. Di tabelnya itu kosong. Tidak. Jadi, yang dihapus adalah isinya, truncate. Kemudian alter ini adalah mengedit, ya, mengedit. Misalkan alter tabel customer add email varchar 255. Misalkan yang tadinya emailnya itu nilainya varchar 15. Oh kok email kok kurang panjang ya? Tambahkan atau menambahkan ini. Yang tadinya tidak ada email ditambahkan email. Customer tadinya tidak ada email, ini tambahkan ada email. Alter tabel customer add menyisipkan ini. Kemudian alter tabel drop kolom. Nah, kalau ini berarti kan menghapus ya. Alter tabel drop kolom. Jadi ini akan dihapus. Misalkan tadi ada email, oh email tidak perlu. Drop kolom email. Jadi yang dihapus hanya kolom customer, yang dihapus kolom email. Kosong. Ya, gitu. Yang dihapus hanya kolom emailnya. Kemudian ini apa ini? Alter kolom tipe data. Nah, ini menambahkan juga ya. Tipe datanya ya. Alter tabel, alter kolom, kolom name tipe data. Jadi kita menambahkan alter tabel person add tabel
date of birth ya. Jadi tanggal ulang tahun, tanggal lahir ya di sini, tanggal lahir. Dimasukkan, ditambahkan. Ini hampir sama seperti yang tadi ya. Kemudian ini change ya. Yang tadi ini adalah berdasarkan date of birth-nya date. Di sini diubah berdasarkan year, tahun. Dan ini drop, penghapus ya. Tabel drop kolom ya. Nah ini contohnya pada saat kita membuat ya tabel ya, ini create tabel on namanya ini defaultnya si A, kan create demo kode demo 2 ya namanya, kemudian namanya ini state ya, defaultnya si A. Kalau ini hanya membuat tabelnya saja ya, ini, tapi kalau yang ini dia langsung membuat tabel, kemudian langsung isinya di sini. Kalau ini hanya set karakter 2 constraint default name default CA. Ini default CA. Nah, coba kita yang ini kita praktekkan ya. Nanti sambil kita mencoba yang tadi ya, mencoba yang menghapus yang ini ya. Karena kalau kita mau coba ini kan kita harus punya satu tabel dulu. Kita coba yang itu. Kita pakai ini. Kita buat di sini database-nya pakai ini, kita buat di sini database-nya kita ini ya. Mungkin database-nya pakai karyawan ini ya. Karyawan, database karyawan. Kita menggunakan ini aja database-nya karyawan ya. Yang kemarin sudah kita buat ya. Di karyawan. Di karyawan. Oke. Saya di sini buat create tabel misalkan demo 2 ya. Buka kode di sini. Ini bisa juga kita enter aja di sini supaya biar kata ini name karakter 20 ini, kemudian state karakter 2 default adalah CA. Jadi nanti defaultnya adalah CA ya. Kalau kosongkan dan ini kurung tutup. Dan bawahnya search demo 2 values kurung buka 1, first record kan ini karena karakter kita kasih tanda petik ya. Dan di sini kita kasih tanda petik juga L. Kemudian ini yang kedua, saya copy aja ini ya. Ctrl V. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya.
3, 4, 5. Kita kasih nama ini 2 ya. Jalan tidak nanti. Second, dikasih nama beda lagi ya. A, kemudian insert out O 2. Ini nanti nilainya adalah default value, berarti ini kosong. Kemudian ini kita tambahkan yang beda, kode, koma, name. Nah, dan value-nya di sini adalah 4. 4. Ini 4 ya. Out record, ini kita kosong, di sini ada. Jadi nanti di sini berarti kosong, berarti kemungkinan ini nanti isinya adalah ini CA. Kemudian yang ketiga di sini kita menggunakan karakter besar ya. Insert value juga besar. Dan ini kita ganti besar ya. Type record ya. Dan di sini LA. Oke, sekarang ini. LA. Nah, sekarang kita cek ya. Ini kita cek dulu. Oke, sukses. Kemudian kita create. Sukses ya. Terbentuk di sini. Jadi dia otomatis langsung membentuk nama tabel berikut isinya. Sekarang kita lihat isinya di sini. Select tentang from demo 2 ya. Lihat isinya. Nah, jadi isinya ternyata di sini 0 ya. Jadi di sini yang 1, 2 benar ya. Yang 1 ini first record FL, yang kedua second record WA, yang ketiga ini di sini demo 2 default value ya. Ini default value di sini karena ini 0 kosong ya. Tapi di sini nilai default ya. Default berarti tadi defaultnya adalah ini ya. CA ya. Default CA. Jadi di sini otomatis CA. Tapi di sini 0 ya. Kemudian yang keempat ini juga sama, kode name. Jadi di sini yang diinput adalah hanya kode sama name, sementara state-nya ya kosong di sini. Di state-nya kosong, berarti state-nya kosong, dia akan ngambil default. Ini nilainya CA. Nah, yang kelima adalah kita coba menggunakan capital semua ya karakternya, dia masuk. Jadi dia di sini no sensitive ya, tidak sensitif. Ini kalau kita mau nambahkan lagi di sini kolom baru yang yang perintah tadi ya, misalkan add ya, alter tabel add, ini bisa di sini. Coba kita tambahkan di sini alter tabel, akan balik ya. Alter tabel demo 2 ya. Ini saya tambahkan add, misalkan ini
apa namanya, date ya. Berarti saya isi adalah tanggal. Tanggal di sini date, time. Kita memasukkan ini, coba ya, kita jalankan. Berhasil, sekarang kita tambah, jalankan. Nah, dia akan menambahkan ini tanggal. Kosong memang, karena baru ya, jadi sini 0, kosong. Di tanggal bisa. Kalau kita menghapus ya tinggal ini add-nya tinggal diganti dengan drop kolom. Ini diganti dengan drop kolom. Ini tinggal diganti dengan drop kolom. Tulisannya salah. Kolom ya, drop kolom. Kolum, tulisannya kolum. Kita jalankan. Tulisannya salah toh. Kolom, kolom ya. Kolom ya, kolom dit ya, tulisannya kolom ya. Tulisannya salah. Drop. Drop kolom dit ya, kolom dit ya. Jadi tulisannya salah ya. Ya nanti kalau sudah ini dijalankan ini akan bukan kolom dit ya, berarti yang dihapus di sini adalah kolom tanggal ya, bukan dit, kolom tanggal. Tadi kolom dit itu date time itu adalah tipe datanya ya. Kalau dijalankan hasil, nah ini kosong ya, itu. Ini tadi yang kita coba yang ini hapus ini. Tuh. Oke ya, kita lanjut ya. Jadi tadi setelah kita menambahkan ini ya, kemudian nah ini hasilnya adalah seperti ini tadi ya, hasilnya. Terus 0, seperti ini. Kemudian kita bisa juga membuat hal yang sama ya, seperti ini tadi ya. Ini sama ya. Cuma di sini contohnya beda tulisannya, insertnya, value-nya adalah ini. Kemudian kita bisa juga menambahkan tadi drop. Jadi kita akan membentuk baru seperti ini, tapi dengan perintah drop tabel. Jadi kita akan membentuk tabel demo 2, tapi kalau ada masih ada tabel demo 2-nya kan tidak bisa. Jadi kita di depannya kita gunakan perintah drop tabel. Nah, ya akan dihapus dulu, kemudian baru setelah itu dibentuk tabelnya, kemudian setelah itu berikut isinya. Seperti ini, ya isinya. Ini sebenarnya sama. Cuman di sini kita membuat hal yang sama, tapi di sini kita tambahkan drop tabel demo 2 sebetulnya. Jadi kalau kita buat lagi di sini, ini tinggal kita tambahkan ini aja. Drop tabel demo 2 ya. Ya kalau dijalankan dia boleh menghapus dulu, habis itu create ya. Jadi menghapus dulu terus create ya. Ini sama ya. Ini sama ya, gitu. Jadi dihapus dulu kemudian di create. Kemudian kita bisa mengganti. Nah, jadi di sini create tabel misalkan demo 1A di sini misalkan
not null ini misalkan yang nilainya 0 ini akan diganti atau dihapus bisa juga. Jadi misalkan ini tabel demo 1A, ini contohnya ini ya, tabel 1A di sini. Dia akan membuat suatu isi tabel yang isinya adalah ini customer ID, ya, karakter name, kemudian komentar. Nanti nilainya adalah ini. Ini. Jadi kalau dijalankan nanti akan seperti ini. Ya. Jadi kalau ini kita buat lagi ya, create apa namanya, taruh bawah sini ya. Create label demo 1A. Ini customer ID. Di sini adalah nilainya not null, identity 1, kemudian name, karakter, nilainya adalah 20, null, defaultnya adalah di sini ini. Defaultnya adalah nilainya ini. Strip bintang. Ya. Yang mana? Ya. Jadi dia nanti nilainya adalah ini. Default nilainya adalah kosong. Kemudian komen karakter, di sini nilainya adalah 20 ya. Ini boleh null ya. Kosong. Kemudian date, ini date time null, constraint date, defaultnya adalah get date ya. Jadi dia ngambil tanggal dan jam pada saat input. Ini on primary. Oke, sudah. Kemudian setelah itu isinya ya. Kita coba isinya. Set to demo 1A default value. Ya. Kemudian setelah itu set lagi di sini set to demo 1A yang diinsert hanya name sama komen. Ya. Value-nya adalah ini name-nya Jose ya. Saya ngetik, masuk. Copy aja sini. Dan 1, 2, 3, 4 ya. Nah, tinggal ganti ya. Ini demo
Oh, ini demo 1A-nya gandeng. Karena ini nama apa namanya? Nama tabel ya. Default juga salah ini tulisannya ya. Default. Default ganti name, comment. Value-nya gitu. Ternyata tidak dirubah. Value-nya di sini adalah T from Alhu. Ini adalah no comment. Kemudian yang kedua di sini dia nanti isinya hanya oke, saya copy aja name. Jadi dia di sini nanti hanya memasukkan name saja. Namanya di sini adalah Jim. Dan yang ketiga di sini default value ya. Jadi ada dua ya. Jadi 1, 2, 3. Kemudian setelah ini kita coba, ini kita jalankan. Berhasil enggak ini? Nah, ini ada yang salah ya. Ini line 4, 1, 2, 3, 4. Koma ya, tapi koma. Dan jalankan lagi, dicek lagi. Salah. Ini kurang tanda apa ini? Ini salahnya constraint. Bisa null constraint date. Ini inner constraint titik. Ini default. Nah, ini default salah. Nah, default salah. Ini juga salah. Ya. Kita cek lagi. Nah, sekarang ini. Incorrect near constraint. This time null. Kemudian default get date koma. Salah ya. Ini near ini ya. Date time null constraint. Misalnya tulisannya constraint. Nah, kurang ya. Ini kemudian kita jalankan, cek dulu, oke. Lalu kita jalankan. Nah, sekarang kita lihat isinya ya. Demo 1A. Pakai ini aja. Nah, salah ya. Flag bintang demo 1A. Nah, isinya adalah ini seperti ini. Ya. Nah, sekarang dari data ini ya akan muncul seperti ini tadi. Jadi ada date time-nya ini seperti ini. Jadi kalau kita lihat di bagian
apa namanya ini ya, date time-nya muncul ya. Nah, ini tanggal sekarang dan jam sekarang, kebetulan ini sama semua karena entry-nya sekaligus. Nah, dari data yang ini kita akan coba untuk menghapus. Nah, kita akan menghapus yang namanya ini kosong ya. Jadi bintang-bintang ini. Ya. Jadi, kita akan menghapus dengan menggunakan perintah delete ya. Kita hapus dengan perintah delete di sini. Delete from demo 1A ya, where ya, name sama dengan ini. Kita harus tahu persis ini titiknya ini berapa, copy aja. Jumlahnya harus persis. Ini kalau kita jalankan berhasil, kemudian ini kita coba cek lagi. Select ya. Jadi hasilnya hanya ini nanti. Jadi tadi menggunakan hapus. Kemudian yang selanjutnya adalah update. Nah, kita akan mengupdate demo di mana yang menjadi no access untuk komen. Nanti di sini no comment ini ya, no comment dan NA ya. Ini add comment NA untuk ini komennya. Jadi komen apapun nanti dia akan di setting menjadi NA, no access ya di sini. Kalau kita ini lihat ini update demo 1A add komen sama dengan ini NA. Nanti di sini akan komen ini akan menjadi NA semua. Kita coba kan kita lihat, nah, jadi NA ya. Jadi mengupdate ya ini update nah, yang tadinya ini. Kemudian kita bisa juga komen ini where di mana yang namanya just ramalhu. Jadi ya, kita bisa ubah juga hanya satu itu saja. Jadi misalkan update demo 1A set komen sama dengan akan berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 10 ya. Where name sama dengan Jose Ramalhu. Yang namanya Jose Ramalhu ya nanti akan di update. Nah, where name Jose Ramalhu. Ya, salah ya. Incorrect near ini. Ya, kemungkinan ini karena apa? Sensitif ya. Ya. Sensitif mungkin. Coba kalau kita nanti enggak ya. Updater, oh ini salah. Update kebanyakan R nih. Coba ini saya kembalikan lagi, apakah dia case sensitif atau tidak. Nah,
berhasil ya. Jadi ternyata dia tidak sensitif. Ini kita jalankan, nah kita berubah. Ya, penggunaan update ya. Nah, kemudian drop. Nah, ini drop tabel demo 2. Jadi nanti akan menghapus ya tabel. Ini kalau kita menghapus menggunakan perintah apa namanya dari tampilan GUI ya. Kemudian dan melihat tabel, nanti kita bisa melihat tabel isinya di hasilnya ya. Kalau kita lewat ini, kita di sini masuk di karyawan tadi. Tabel di sini kita sudah buat ya, demo 2, demo 1 ya. Oke. Ya, hasilnya ini yang terakhir ya. Oke, mungkin itu yang bisa kita praktekkan ya. Ini menyunting apa namanya tabel ya menggunakan apa namanya perintah-perintah GUI. Tinggal ini perintahnya hampir sama seperti kita apa namanya membuat apa tadi alter tabel add ya, itu tadi sama alter tabel misalkan delete ya, drop column, nah itu. Jadi sama seperti itu. Cuman ini perintahnya bentuknya adalah dalam Enterprise Manager, tampilan GUI ya. Lebih mudah ini ya. Kan tadi. Oke. Ini terakhir ya. Nah, jadi pada pertemuan ini kita telah mempelajari ini ya, membuat apa tabel, kemudian menghapus, menyisipkan ya. Kemudian kita juga mengupdate ya, delete ya gitu. Kemudian nanti untuk selanjutnya di pertemuan selanjutnya kita nanti akan coba membahas tentang apa namanya indeks ya di pertemuan selanjutnya ya, nanti di pertemuan apa ini? Pertemuan ke-7 ya. Nanti di pertemuan ke-7 kita akan bahas tentang indeks. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam hal penyampaian. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan via WA ataupun ada via chatting ya di menu siakat. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.